Kapal haji terakhir. Oleh Nurul Huda. Naik haji menggunakan kapal laut sangat menjadi primadona sejak zaman dulu hingga tahun 1960-an. Bahkan, ada perusahaan perkapalan yang berjaya dengan pengangkutan hajinya. PT Arafat adalah satu-satunya perusahaan yang menangani angkutan laut haji, hingga dinyatakan pilot tahun 1970-an. Dibentuk tahun 1964, perusahaan ini melayani jemaah haji dengan kapal-kapalnya. Di antara nama kapalnya adalah KM Gunung Jati, Cuknyadin, Pacific Ableto. Kapal-kapal tersebut membawa jemaah haji Indonesia dengan waktu tempuh kurang lebih 1 bulan. Memang naik haji naik kapal laut masih dominan hingga tahun 1960-an. Namun hal itu berubah ketika tahun 1970-an, di mana pesawat udara lebih mendominasi. Sebelum menggunakan pesawat terbang, penyelenggaraan haji Indonesia selalu menggunakan kapal laut. Biaya haji tahun itu sebesar Rp400.000 untuk kapal laut, dan Rp1.400.000 untuk pesawat. Sebenarnya, penggunaan pesawat terbang sudah dimulai tahun 1952. Tetapi karena biayanya yang sangat mahal, yaitu Rp16.691 untuk pesawat, dan Rp7.500 untuk kapal laut, jamaah haji lebih suka menggunakan kapal laut. Ketika itu, yang naik pesawat hanya 293 orang, sedangkan yang naik kapal ada 14.031 orang. Selama beberapa tahun penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh PT Arafat berjalan dengan lancar, hingga dikenal sebagai perusahaan pelayaran yang cukup tangguh dan berpengalaman. Model penyelenggaraan haji pun kemudian dimodifikasi, diantaranya dengan pendaftaran sistem kuotum. Penerapan sistem ini adalah untuk menjaring calon jamaah haji yang mendaftarkan diri terlebih dahulu, agar terhindar dari tangan-tangan perantara semacam calo atau kolektor, yang sangat merajalela pada masa itu. Sistem ini memang menjanjikan. Banyak masyarakat berduyun-duyun mendaftarkan berangkat haji, hanya dengan uang muka Rp17.000 kala itu, pendaftar sudah bisa mendapatkan kuotum. Sedangkan pelunasannya dapat diangsur sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun model ini ternyata berdampak pada membludaknya peminat. Hingga akhirnya muncul banyak calon haji di daerah. Manajemen PT Arafat menjadi kacau, hingga akhirnya dipilotkan. Sebagian besar calon jamaah haji yang telah menjadi nasabah PT Arafat, berusaha dengan susah payah untuk mengambil kembali biaya hajinya. Pemerintah pun akhirnya turun tangan, mengambil alih penanganan penyelenggaraan haji yang dimulai pada tahun 1969. Hal tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 1969, dan Inpres nomor 6 tahun 1969, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah dan departemen-departemen atau lembaga-lembaga yang ada kaitan dengan bidangnya. Ditambahkan dalam surat kepres tersebut, bahwa perusahaan swasta tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan urusan haji.